Nah katanya sih ya, jadi Candi Bangun Sari ini. Bangun Sari di mana? Bajang Ratu. Ini gini-gini gerakannya. Nama tempatnya apaan? Tempat makan. Oh iya, lupa mana ya. Hai Sobat Tarekraf. Nah sekarang kita lagi ada di Mojokerto untuk ngebahas sesuatu yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya nih. Betul. Nah, kalau kemarin biasanya kita adventure, jalan-jalan ke Ranu segala macam ya. Sekarang kita bahas sejarah. Nah ini kenapa gue pengen ngomongin kenapa kita harus bahas sejarah? Karena menurut gue pribadi nih ya, sejarah itu kayak identitas bangsa nggak sih? Benar. Jadi salah satu bagian dari identitas bangsa. Nah kali ini ya kita bakal ngunjungin ada satu tempat yang namanya Desa Wisata Bejijong. Bejijong. Oke, Bejijong. apa tuh Yud Bejijong Yud? Nah itu adalah satu desa wisata yang katanya terkenal dengan sejarah Majapahitnya. Wadah. Nah di situ juga katanya sih ada patung Buddha tidur juga yang salah satu kawasan juga, dan ada Candi Trowulan. Oke, berarti nanti kita ke semuanya ya. Langsung karena itu masih satu kawasan. Satu kawasan, Satu ya. kawasannya deket-deket. Jadi ya coba kita lanjut langsung ke sana aja ya. Dan yang gue tahu juga Mojokerto kan katanya pusat pemerintahannya Nah, Majapahit. Ya pada masa lalu tuh. Makin penasaran. Jadi kita langsung aja kali Langsung jalan aja ya. Yuk. Ayo. Ayo sob, yuk sob. Terus, sob. Iya, oh iya, bongkar. Sekarang kita lagi ada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ya. Betul. Sekarang Tepatnya ini kita ada di ada di Candi Bajang Ratu. Bajang Ratu. Tapi katanya sih ya, itu tuh masih belum pasti sebenarnya Bajang Ratu ini candi Atau pura ya. pura. Arkeolog juga belum bisa mastiin kan. Jadi sejauh pasti ya. ini kita ngikut aja kalau dari Balai Pelestarian Budaya disebut si candi. Candi ya, Gitu. Nah, namanya sendiri Bajang Ratu itu kan bajang itu kalau bahasa Jawa artinya kecil. kecil. Ratu itu bisa diartikan sebagai raja. Nah, jadi kenapa namanya Bajang Ratu? Jadi ini didedikasikan untuk Pangeran Jayanegara. Oh ya. Jadi dia tuh diangkatnya waktu masih kecil. Nah, makanya namanya Bajang. Gitu. Jadi langsung aja kita lihat ya, candinya gimana. Nah katanya sih ya, jadi Candi Bangun Sari ini. Bangun Sari di mana? Bajang Ratu. Nah jadi katanya sih Candi Bajang Ratu ini merupakan candi tercantik yang ada di Komplek Trowulan. Ya, betul banget. Karena banyak banyak ornamennya. ornamen relief, Tuh, misalkan reliefnya. ada relief Ramayana, terus Kisah juga Ramayana. ada Sri Tanjung, Terus gitu juga di kan. atas itu kan kalau kita lihat banyak banget relief naga dan segala macamnya kan. Motif-motif hiasan juga. Nggak kerasa ya, ini ditemuin sekitar tahun 1800. 1800-an. Dibangunnya sekitar abad 14 ya. Abad 14. Berarti yang 14 nemuin ya. juga masih masa kolonial kan. Kolonial ya. Udah lama banget. Dan katanya sih waktu itu juga ini kerusakan itu hanya sekitar 10% yang 10% dipugar. ya. Jadi waktu pas ketemu tuh sob ya, itu masih bagus banget gitu loh. Masih ya 10% kerusakannya yang diganti, yang dipugar saat itu. Berarti shape-nya sebenarnya bentuknya masih kayak gini, Masih cuma kayak gini. bagian-bagian yang rusak aja yang Diganti, dipugar, diganti. benar, gitu ya. benar. Ya udah, abis ini kita langsung lanjut lagi ke Sleeping Buddha ya, patung Sleeping Buddha. Iya. Jadi, cus lah, yuk. Ikutin yuk. terus. Soalnya udah mulai agak panas. Yuk, kita terus. Ayo, sob. Mari kita masuk. Oh. Kita harus beli tiket dulu. Dan juga jangan lupa scan peduli lindungi. Ngantri. Mana nih aplikasi gue? Scan QR code. Udah. Cerot. Setelah di scan, beli tiket. Wah, ini kalau bisa dibilang gede sih emang gede banget ya. Karena kalian tahu nggak sih tadi gue sempat baca-baca kalau ini dimensinya panjangnya 22 meter, lebarnya itu sekitar 6 meter dan tingginya 4,5 meter. Makanya wajar aja terbesar di dunia nomor 3. Tuh. Itu di bawahnya juga banyak relief ya. Kayaknya itu menggambarkan kehidupan Buddha Gautama mungkin ya. Tapi sayang kita nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya. Jadi kita lihat Cuma dari bisa sini. ngeliat dari luar aja. Tapi yang gue suka sih kelihatan banget toleransinya di sini. Dari tadi juga kan banyak yang foto di sini pakai hijab itu, jadi kayaknya adem banget ya. Tadi juga komplek ini kan lokasinya kan memang di pemukiman Muslim juga kan ada ya. Jadi Jadi walaupun ini Budi Center, tapi siapa aja bisa datang untuk melihat dan mungkin edukasi juga Edukasi, ya betul. tentang kehidupan zaman dulu seperti apa, Buddha dan juga makna-maknanya segala macam. Toleransi tingkat tinggi. luar biasa sih.
Woi, enak banget. Katanya kalau ke sini wajib nyobain ikan waternya. Restoran rame banget. Emang worth it sih, karena rasanya enak dan ikannya renyah, crispy. Ini nama tempatnya apaan? Tempat makan. Nah, sekarang kita lagi ada di pusat informasi Kampung Majapahit, Desa Bejijong. Mantap. Nah, lebih detailnya kita langsung ngobrol aja sama salah satu informan. Awalnya sih coba-coba. Nah, sekarang kita mau ketemu juga sama salah satu lokal champion nih yang ada di Desa Wisata Bejijong ini. Yuk langsung kenalan aja kita. Yuk. Iya. Sore, Pak. Selamat sore. Rahayu. Apa kabar, Pak? Baik. Pak, mau nanya-nanya sedikit, Pak. Ini Ya. kenapa disebutnya tuh Kampung Majapahit, Pak? Ya, kebetulan kampung kita ini kan berlokasi di Center of Gravity-nya Nusantara, pas di Desa Bejijong ya. Jadi Desa Lemah Tulis dulunya, dan ini posisi di Trowulan. Jadi kita memang berdiri di pusat kerajaan Majapahit. Tadi Bapak bilang dulunya ini Desa Lemah Tulis, kemudian sekarang berganti nama jadi Bejijong Jadi atau Desa gimana? Bejijong, ya. Prosesnya itu gimana, Pak? Karena peradaban itu kan mesti berganti-ganti ya. Kalau dulu di Batavia, kalau Jakarta dulu Batavia, Iya. habis itu Jakarta, sama sih. Berubah namanya. Ketika tahun 700 dulu, desa ini masih Lemah Tulis, begitu berikutnya Jadi berganti Bejijong. Bejijong ini. Itu ceritanya. Dan itu bukan cerita dari kampung-kampung, tapi ini yang menerangkan adalah prasasti ala santan. Berarti memang Prasasti ala santan. Alasan. Berarti memang nyata adanya Nyata, ya. jadi ya, bukan fiksi ya. Bukan Benar-benar. Berarti sekarang adalah Desa Wisata Bejijong. Bisa wisata. Kalau luasnya sendiri, kampung Pak? Majapahit Bejijong ya. Luasnya kurang lebih kita itu masih kecil ya. Jadi artinya kampung kecil, 2 dusun aja. Dua dusun ya, aja. Ya, 2 dusun. Tapi meskipun 2 dusun juga mungkin kegiatan aktivitasnya banyak juga yang bisa Oh, luar dilakukan di biasa sini. kita. Iya, banyak. Berarti mungkin bisa dikatakan kalau umumnya itu one village one product, kita one village multi product. Tapi banyak sekali. Multi produk. Iya. Produknya Produk apa wisata, aja nih? iya. Produknya Ya. apa gitu, Pak? Wisata. Kalau di Kria ada, kita ini sebelum jadi kampung wisata yang masuk 50 terbaik ini kan kita basic kita itu pengrajin logam ya. Jadi kita itu sentra pengrajin logam. Jadi kas ya. Jadi kita itu ada 100 pengrajin di sini, pengrajin logam. Banyak ya, Jadi, Pak ya. termasuk saya juga pengrajin. Berarti kita bisa nih, kita mencoba untuk melakukan menjadi Oh, pengrajin atau sangat bisa, nanti kita ajari mencoba di ya. workshop kita ya, Kalau bagaimana selain membuat logam patung apa gitu. aja, Pak? Kalau di sini kalau kita bicara Kria ada batik khas Mojopahit. Nah, itu ya. Terus juga ada paguyuban makanan tradisional. Ini bicara Kria ya. Terus ada wayang, membuat wayang Buat mayang. wayang ya, wayang kulit itu ada. Terus ada kerajinan terakota, membuat tanah liat. Menarik sih ya, menarik ya. Terus ada lagi dari batu adesit. Batu adesit itu kan banyak yang langsung itu ya. Energi kayaknya, Pak ya. Iya, betul. Aktivitasnya aktivitas yang tidak umum ya. Iya, itu memang warisan dari leluhur kita Majapahit ya. Bagaimana beliau-beliaunya itu memberikan warisan ya, warisan Kria yang sangat luar biasa. Yang tidak kalah menariknya itu gamelan. Nanti bisa kita ajari. Ada, nanti boleh. Berarti ganti-gantian kayak kalian gamelan, kalau kita nyoba pahat. Oh iya. Boleh. Iya, Karena iya. kalau Sambil- pahat kan butuh tenaga yang kuat ya. Iya, sambil melihat produk kita yang memang skala ekspor ya. Kita ekspor. Skala ekspor ya. Jadi kalau kita langsung aja cobain Monggo, aja ya. silakan. Baik. Ya, Terima kasih. Sob, lo mau ikutin siapa nih? Ayo Sob, kita main Jadi kita mau gamelan. cobain gamelan nih. Halo, Halo Ibu. Selamat datang. Saya Cynthia. Ini kita kira-kira main gamelan. Saya nggak tahu nih. Ini kebetulan ada dua, yang satu main demo, yang satu nanti Oh, ini aja kali ya? Oh, Bu Yoda ini. Ini apa namanya, Bu? bonang. Oh, Bona. Kalau ini gemblong. Demung. Gemblong makanan. Dengung. Iya. Saya main bonang ya, Bu. Satu-satu ya. Iya. Oh iya biar nggak berantakan Ada. suaranya gitu ya Bu ya. Iya. Gimana nih saya? Kebetulan kita nanti belajar untuk iringan ketemu manten. Biasanya Oh, orang oke. Jawa selamat datang. Ini kebetulan kita pakai yang pelok.
Gamelan kan ada 2 pelok sama selindro. Kita belajar di peloknya. Ini yang peloknya. Iya. 6, 5. Oh iya, lupa. Maaf ya. Fokus. Bu, ntar mau juga saya ini dengerin Sisi ada Iya, nunggu keasikan mungkin ya. Ya. Bu, gimana Bu Kita kalau ini belajar bonang ya, ya? iya. Ini bonang guys. Jadi Bonang gimana? ada 2, bonang babok sama bonang penerus. Bonang apa? Babok, Babok. sama bonang penerus. Bonang penerus. Bu, ini saya mau nanya dulu. Ini nomornya kok acak Bu emang kayak gini? Iya, memang seperti ini. Jadi nomornya acak nih sob. Kita mulainya dari nomor berapa? 2, 3, 5, 1 putaran. Kemudian kita gembyung. Jadi 5 ketemu 5, 3 ketemu 3. 5 ketemu 5, 3 ketemu 3, 2 ketemu 2. Dipukul 2 kali 2 kali. Ini 1 kali 1 kali 1 kali ya? Iya. Nyambung. Coba ya. Dadah. 3, 2, 5. Langsung 2. 2. Ya, benar. Bentar, gue mau nanya. Sob, lu mau belajar apaan di sini? Enggak tahu. Sobnya nyimak aja. 5. Kita latihan lagi yuk Ayo, biar jago. kalau dibarengin kira-kira enaknya gimana, Bu? 66, 55, 33, 22. Oke. Ayo coba. Saya harus duduk. Ini ngiring pengantin ya kita ya ceritanya. ceritanya. Kurang lebih begitulah Sob. Kelihatannya sih seperti sudah ahli. Iya. Kelihatannya. Kalau main tuh sa, padahal ya beginilah keadaannya. Namanya juga belajar, tapi seru banget ya di sini ya. Kita bisa belajar banyak hal. Kayak tadi juga udah dijelasin sama Bapak, ternyata ini hanyalah salah satu dari banyak hal yang ditawarkan oleh Desa Wisata Bejijong ini. Jadi kalian kalau mau kesini juga bisa ya, bisa nyobain macem-macem kayak yang cowok-cowok juga ya. Cowok tadi kira-kira ngapain ya tadi? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oh, ngintip nggak Sob mereka Iya, ngapain? ngintip nggak? Ngintip Ki? Ngintip ke sana. Sana. Oke. Kita lanjut lagi belajar. Lanjut lagi yuk. Yuk. Ini dia nih Dek, Galeri Sanggar Bagaskara Kampung Majapahit yang katanya terkenal dengan coran kuningannya nih. Keren. Keren nih, kita lihat nih beberapa produknya. Pak, ini produknya bagus-bagus ya, pedang ini bisa jelasin apa ya? Apalagi Wah, besar ini sih ini. nggak kaleng-kaleng. Ini nggak kalah-kalah. Ya ini tokoh sentral di Majapahit ya, Gajah Mada. Gajah Mada. Beliau yang mempersatukan Nusantara Ya, ini. betul. Ini beliau profilnya. Ini Gajah Mada ya. dari logam ini, Ini dari dari logam logam. perunggu. Ya, logam perunggu. Terkenal logam perunggu ini kan memang warisan Majapahit ya, dari nenek moyang kita itu mewariskan ilmu metalurgi seperti ini. Oke, Ini sebenarnya pertanyaan pentingnya adalah ini murni yang bikin warga di sekitar sini, Pak. Iya, berarti kebetulan di kampung ini, di kampung Majapahit ini kan hampir 80% itu pengrajin ini. Berarti mau pengrajin logam, warisan dari Majapahit ya. Dan Gitu. ini udah pasti dijual kan? Dijual kan? Iya. Misalkan Iya. sebesar ini atau ini deh contohnya. Ini Iya. kalau dijual kira-kira berapa nih, Pak? Ini 350 juta. 350 juta Ya. Dek. Karena karya seni ya. Karya Karya seni seni, ini betul, memang Pak. karya seni sih. Waduh nih. Nih lihat nih, karya gua sama Ode nih. Tapi bohong. Ini anak-anak kelas gamelan nih tiba-tiba datang udah selesai kalian. Bolos kayaknya tadi. Udah bisa bikin konser ya. Nah, jadi ini Bapak karyamu gimana nih? belum ada sih. Bapak dia merusak nggak nih Pak? Iya, sangat destruktif. Jadi ini dia nih. Enggak, keren-keren semuanya berbakat teman-teman. Ini Ada. cetakan ya Pak ya? Ya. Cetakan atau Dari lilin. Ini blueprint masternya, di masternya ya. Tahu nggak? Ya. Ini tuh dijualnya berapa? Ya coba kita tebak, kita tebak. Tebak. Dari perunggu 15 juta kali ya Pak? 10 juta. Oh, 10. Dari Iya perunggu. sih, gue juga tebakannya Iya kan? pasti jutaan lah. Pasti mahal lah ini kan karya. Keren ya. Saya pesen deh Pak yang gambar diri saya bisa Pak. Pak, saya mau nanya nih Pak. Ya. Dari seluruh yang sudah pernah Bapak bikin yang paling sulit itu bikin apa Pak? Potret diri ya. Potret diri. Berarti Potret kuncinya diri, dari seniman itu rambut. adalah potret diri. Ketika taruhlah seorang
Gajah Mada ya, bagaimana kita memvisualkan Gajah Mada. Kalau Gajah Mada itu kan Bayangkara ya, tokoh Bayangkara. Dia harus kekar, enggak mungkin Bayangkara seorang militer itu keceng seperti itu. Iya betul. Bagaimana kita harus mendetailkan proporsi tubuhnya, terus wajahnya sedemikian itu menurut saya kesulitan. Juga artinya butuh skill ya. Yang lebih bangga ini semua ini adalah warisan Majapahit ya kita. Berarti Majapahit bisa menghidupi masyarakat. Di sini hampir 80% masyarakatnya hidup dengan skill dari Majapahit berupa warisan ilmu kriya metalurgi ini ya, logam ya. Berarti dapat kita simpulkan ya warisan Majapahit itu sangat membantu ekonomi masyarakat. Sangat ini ya. begitu, baik itu di bidang kriya, industri kreatif maupun pariwisatanya. Di desa kami juga wisatanya juga hidup. Iya. Begitu ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima Terima kasih kasih banyak, Pak, atas infonya, kunjungannya Pak. ke Kampung Majapahit. Ya, ini sangat menarik sekali insight-nya nih Pak. Nah akhirnya Sob, kita selesai juga hari ini udah explore daerah Mojokerto nih. Kita tadi mampir ke Candi atau Gapura ya, Bajang Ratu. Lalu juga tadi kita ke Buddha Tidur ya, patung Buddha Tidur, dan ditutup oleh wisata di desa wisata Bejijo. Kampung Majapahit, Desa Bejijo. Bejijo. Tadi teman-teman abis kelas gamelan, Ya. gimana? Coba kita juga nggak tahu kan kalian ngapain aja. Seru banget. Bentar lagi kita mau konser ya. Kita merasa sudah asli. Saya pengen banget sih nyoba yang lain juga sih. Cuman ya karena terbatas akan waktu, mungkin next time kita kesini harus lebih lama. Betul, pasti, Pokoknya pasti. banyak ya di sini. Betul, Jadi banyak bukan banget hanya itu itemnya. aja Dan yang kontennya. ini kalian juga nggak tahu kalau ada yang sampai ratusan juta Iya. dan 80% di ekspor. Di ekspor. Itu 340 juta loh patung itu Pak. Gajah Mada. Yang Iya. Gajah Mada 350. Luar biasa. Nah, teman-teman, sebenarnya perjalanan kita ini bisa jadi pattern teman-teman siapapun yang mau jalan-jalan di Jawa Timur. Iya. Kalian Kita bisa bermulai dari customize mana tuh? kan, kita bisa customize trip kita, mulai dari Ranupani, Hmm. terus kita bisa ke Malang, tepatnya kemarin kita ke Pujon Kidul, Ya. terus lebat dan bisa berakhir kita berwisata sejarah di Mojokerto. Dan itu jaraknya dekat-dekat ya, Den? Dan jaraknya dekat Iya. banget, Dekat, dan paket lengkap aksesnya, banget. paket lengkap, aksesnya juga bagus banget. Kita nggak ngerasain perjalanan yang jauh, ya kan, karena jalannya udah bagus gitu. Jadi ini bisa jadi pattern buat teman-teman yang mau berwisata ke Jawa Timur. Benar. Gitu. Jadi teman-teman, yang terpenting adalah tetap jalan-jalan di Indonesia aja. Dan Jadilah milenial yang cinta kearifan lokal. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.